Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Gus Gaul, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali bersama-sama untuk ngaji kitab Akhlaqul Banin. Berharap mudah-mudahan kitab yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mbak Indah Raya. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya untuk membahas bagaimana kita membahas kitab Akhlaq lil Banin ya, akhlak untuk anak-anak, bagaimana anak-anak ini harus memiliki adab yang bagus sampai di sekolah pun harus begitu gitu ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adabut tilmid ma ustadi, adab seorang murid dengan gurunya gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa guru adalah orang yang sangat luar biasa. Jadi orang tua kita ini kan bukan orang tua kita kandung saja ya, ternyata guru juga sebagai orang tua, kemudian mertua ini ternyata juga orang tua yang harus kita hormati lah. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan bagaimana adab kita sebagai seorang murid itu kepada guru-guru kita, karena guru kita itu adalah sebenarnya orang tua kita yang memberikan banyak ilmu yang harus kita hormati, kemudian kita harapkan doa-doa kebaikannya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayuhat tilmid al-adib, inna ustadzaka yat'abu katiran fi tarbiyatik. Wahai para murid yang memiliki adab, sesungguhnya gurumu itu sangat capek gitu ya di dalam mendidik kita, karena kekurangan-kekurangan kita di dalam belajar ini, kalau kita ketemu guru yang hebat luar biasa ya, kekurangan-kekurangan kita itu menjadi tertutupi atau bahkan kita menjadi berkembang gitu. Mungkin Mbak Indah punya pengalaman bagaimana awal-awal sekolah ya. Kalau saya dulu awal sekolah ini karena matematika nggak terlalu pinter gitu ya. Tapi ketemu guru yang sangat telaten ini ternyata jadi bisa. Iya. Tetapi juga begini, ada guru yang sangat galak sekali itu ya. Kalau dulu kan biasa ya, karena belum ada peraturan yang seketat seperti sekarang. Itu kalau kita ngapa-ngapain itu pokoknya dipukul aja gitu ya. Mungkin Mbak Indah punya pengalaman bagaimana ketika awal-awal masuk sekolah ya, terkait kenangan pertama yang sampai hari ini tidak terlupakan atas kebaikan guru itu. Mungkin ya monggo silakan. Kalau pengalaman saya pribadi, mungkin dulu guru-guru itu kan ya seperti yang tadi disampaikan bahwa cara pendekatannya berbeda dengan sekarang. Mungkin peraturan-peraturannya pun juga berbeda. Tapi kalau dulu ketika kita dimarahin, ketika kita diberi nasihat sampai sedemikian rupa, mungkin sampai dipukul penggaris ya dulu ya. Dipukul pakai penggaris. Hal yang biasa dan orang tuanya pun juga tidak apa-apa. Ada masalah. Gitu. Itu mungkin menjadi sangat berkesan ketika kita diberikan ya semacam hukuman atau apa, itu bukan yang kita sakit hati tapi jadi introspeksi diri gitu loh. Oh, ternyata aku harus lebih banyak belajar, atau itu kudu tak apal nih misalkan seperti itu ya. Berbeda dengan sekarang yang mungkin jadi terbalik gitu kan, ketika dimarahin nanti orang tuanya balik marah seperti itu. Kalau zaman dulu semua yang diajarkan guru, apapun tindakannya, saya rasa memang ya untuk kebaikan murid-muridnya. Kalau saya dulu sih ya kadang-kadang misalkan nggak ngerjakan PR ya dihukum, ya tetap dihukum, tapi hukuman itu menjadikan sesuatu hal yang membuat saya, oh iki sing salah aku kok gitu. Jadi memang iki harusnya tak kerjain tapi kok aku nggak mengerjakan, jadi wajar kalau kita diberi hukuman. Itu kira-kira bisa menerima kayak gitu karena gurunya sendiri ngukum nggak dengan emosi, gimana ya? Iya, gitu ya. Mungkin karena ikhlas kali ya. Ikhlas. Dan karena mungkin kita pun juga menyadari bahwa itu adalah salah kita. Gitu ya. Kita belum melakukan kewajiban. Misalkan ada PR kan memang harus wajib dikerjakan seperti itu. Kalau ada hal seperti itu, ya kita baliknya ning awake dhewe, oh ternyata ki salahku kok diseneni, ya wajar gitu. Jadi sekarang nggak ada yang merasa bagaimana gitu, nggak ada. Dan itu sampai sekarang mungkin menjadi suatu kenangan tersendiri ketika ketemu guru itu. Wah, kisah gitu kan, killer gitu kan. Tapi ternyata ya di balik itu
Dan kalaupun nangis pulang ke rumah, orang tuanya itu nggak marahin, malah Enggak, iya. Iya, malah ngelah wong kowe yang ngono Nah. kan. Iya. Gitu. Enggak, kamu salahmu dhewe. Iya. Wah, tambahin aja iki. Tapi tapi begini Mbak Indah, ada cerita yang unik ya. Saya beberapa waktu yang lalu tuh ketemu dengan teman-teman pengusaha yang sukses di tempat ini ya, di kota ini. Itu zaman sekolahnya itu ndableknya minta ampun itu ya, sehingga satu saat ketika yang bersangkutan ini punya acara karena sudah sukses gitu ya, itu mendatangkan gurunya untuk testimoni gitu ya di hadapan teman-temannya. Wah, ini andai kata karena kalau bukan doa Pak Guru mungkin ndablek saya nggak akan berhenti gitu ya. Betul. Tapi ternyata walaupun begitu, yang menjadi sangat spesial ini ternyata karena gurunya ikhlas memarahi itu ya, muridnya nggak dendam gitu. Tapi yang sekarang ini luar biasa menjadi pikiran kita agak pusing itu. Ada yang bilang begini, guru ki kan nenek jero kelas, nek wis metu kelas yo. Lah ini yang berbahaya. Padahal kalau kita dulu nggak seperti itu ya. Jadi guru itu betul-betul kita anggap sebagai orang tua, walaupun di kelas, di luar kelas tetap kita hormat kan gitu. Malah kadang-kadang nurut sama gurunya, di rumah nggak nurut. Iya, lebih mandi omongannya gurunya ya daripada orang tua. Lah di kitab ini dijelaskan bagaimana sih usaha susah payah yang dirangkai oleh guru itu dalam rangka mendidik kita. Yuhadzibu akhlaqaka wa yu'allimukal ilm alladzi yanfa'uk. Jadi ternyata guru kita ini tidak sekadar mengajar ya, mentransformasikan ilmu, tetapi sejatinya juga mendidik dan membimbing kita. Kalau misalnya kita berlaku kurang pas, guru akan menegur lah, kira-kira seperti itu. Misalnya kalau kita ngomong tadi tata krama budaya ya, kan anak-anak ini kadang-kadang karena persahabatan dengan teman sebaya ini kan bahasa kromo yang bagus itu kan juga kurang gitu ya. Mungkin kita sangat berterima kasih ya kepada guru-guru kita, ternyata beliau ini sangat gaten dengan kita ya, sangat perhatian. Mungkin Mbak Indah punya pengalaman guru yang bisa dikesan sampai hari ini ketika sekolah dasar itu, kira-kira ada berapa orang dan apa nilai-nilai yang sampai ke kita sampai hari ini masih diingat dan dikesan itu apa, Mbak Indah kira-kira? Kalau di SD itu kan karena pendidikan dasar ya, sekolah dasar itu kan berarti memang landasannya adalah di situ. Iya. Ada beberapa yang mungkin sampai membekas di hati itu ketika ya mungkin seperti guru PPKN ya dulu, PMP lah mungkin PMP betul ya, PMP. Kemudian yang memang mungkin sedikit lebih banyak memberikan edukasi terkait dengan mungkin secara psikologis, secara itu guru BK kalau dulu ya, guru gitu BK gitu-gitu. Nah, beliau-beliau ini yang dengan yang saya rasakan sampai sekarang, beberapa guru SD kan masih ada ya, maksudnya masih sugeng gitu sugeng, ya. Saya kalau ketemu beliau di jalan misalkan ya, walaupun mungkin sudah lupa atau apa gitu ya, saya sampaikan bahwa dulu tuh saya sebegitunya mengidolakan bagaimana mereka berkomunikasi, kemudian memberikan pelajaran dan teknik-teknik guru yang dulu itu sepertinya memang jauh lebih nyes gitu. Iya, nyes gitu. Jadi bondingnya antara guru dan murid ini jauh lebih ngeklik ya. Iya, ngeklik ya. Sekarang gitu ya. Mungkin bukan berarti sekarang tidak baik. Bukan. Karena mungkin berbeda zaman. Dan anaknya pun kan juga berbeda situasi dan kondisi. Betul. Saya dulu sangat ingat sekali ketika saya di sekolah dasar itu, yang sampai hari ini saya ingat itu ada guru pendidikan agama Islam sama guru kesenian gitu ya. Iya, yang saya ingat betul pada saat itu bagaimana setiap mau Agustusan itu kita dikumpulkan, kemudian diajari paduan suara betul. Sehingga pada saat itu kita diikut lombakan di kecamatan, alhamdulillah juara 1 gitu. Itu yang saya ingat betul sampai hari ini. Ternyata ketekunan guru kita di dalam membimbing itu ternyata menghantarkan kita sampai berprestasi gitu ya. Walaupun begitu sampai hari ini juga kita sangat berterima kasih gitu ya. Jadi mungkin karena tadi
apa yang dilakukan guru itu ikhlas ya, sehingga itu kayak tembus gitu ya di Kita menerimanya juga ikhlas dengan senang Dengan gitu ya. senang, gitu. Maka di sini disampaikan wa kullu dzalika li annahu yuhibbuka katsiran. Segala sesuatu apa yang dilakukan oleh guru-guru kita itu ternyata mereka mencintai kita juga dengan setulus hati ya, sehingga itu yang membuat hati kita tembus juga gitu ya. Kama yuhibbuka abuka wa ummuka. Ternyata guru-guru kita itu ternyata juga mencintai kita layaknya orang tua kita mencintai kita. Jadi ini yang luar biasa. Mungkin guru-guru di sekolah, mari yang positif-positif itu tetap kita lawat ya. Jadi bukan pada persoalan karena ini perubahan zaman gitu ya. Jadi bagaimana kalau guru-guru di sekolah punya perasaan yang sama bahwa anak-anak yang diajarnya di sekolah ini kita perlakukan seperti layaknya anaknya kita sendiri. Ini kan ternyata luar biasa, karena kebaikan yang beliau lakukan pasti akan selalu dikenang oleh anak-anak. Lah ini yang kadang-kadang mulai berubah begini. Anaknya wongnya kok dipeni tenanan nih, yang repot ini. Anak orang karuan tak apa ini. Lah ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu bagaimana konsep yang bagus seorang guru memperlakukan anak didiknya ini seperti anak kandung sendiri. Mungkin ini yang barangkali begitu ya. Mungkin Mbak Indah punya pesan-pesan untuk guru-guru yang di sekolah barangkali bagaimana pengalaman kita yang dulu itu ternyata luar biasa gitu ya, menimbulkan chemistry antara murid dengan guru itu ternyata menghasilkan apa ya, semacam satu situasi yang kalau anak sukses pun juga nggak akan lupa dengan gurunya. Betul. Mungkin itu gimana Mbak Indah? Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang ngajar di sekolah-sekolah ini. Iya, kalau untuk guru-guru yang sekarang saya rasa itu tadilah punya metode yang berbeda-beda, dan setiap metode ini diterima oleh anak-anak juga akan berbeda-beda gitu kan. Itu sebenarnya tergantung juga bagaimana didikan di rumah, karena gitu ya, nyambung ya, ada pengaruh. Betul, karena ketika di rumah itu disampaikan bahwa ya bu guru ini adalah yang punya ilmu lebih daripada papa mama misalkan ya. Jadi apa yang mereka ajarkan itu adalah sesuatu ilmu yang nanti bermanfaat untuk kamu ke depan, yang belum tentu bisa orang tua berikan gitu kan. Nah mungkin afirmasi yang seperti itu yang mungkin bisa disampaikan ke anak-anak. Jadi ketika dia di sekolah benar-benar iki ilmuku nih tak ambilnya dari sini gitu, karena akan berbeda gitu. Nah guru-guru yang sekarang saya rasa juga sudah sebenarnya mengajarkan hal-hal seperti itu. Cuman ketika mungkin berbeda penerimaannya, nah akan berbeda juga implementasinya. Apa yang dibawa ke rumah itu bagaimana, kemudian di lingkungan bagaimana, akan berbeda-beda. Tapi salutlah untuk guru-guru itu bisa mengikuti perkembangan zaman gitu kan, karena zamannya juga sudah berbeda, anak-anaknya juga sudah berbeda juga, jadi metode-metodenya pasti lain-lain gitu. Ya, menarik begini Mbak Indah, artinya bahwa kalau Mbak Indah tadi berpandangan bahwa ya kayaknya tidak benar juga ya kita kalau sepenuhnya urusan pendidikan itu diserahkan ke guru, karena orang tua ternyata juga punya kontribusi dan orang tua juga harus tulus dan ikhlas. Yang jadi problem itu begini, kalau ke sekolah nitipnya itu 100%, tapi dikembalikan ke rumahnya itu nggak 100%. Kenapa? Kadang-kadang kan begini ya, dari sekolah ini sudah dikasih sesuatu yang bagus, tetapi karena orang tuanya ini juga nggak ikhlas gitu ya, itu kadang-kadang kan begini, apa yang dilakukan oleh guru dalam rangka untuk kebaikan anak itu kadang-kadang salah tompo gitu ya. Orang tuanya mungkin karena tidak ikhlas itu, loh anak saya ini di rumah bagus loh, kok di sekolah nggak baik ini yang salah sekolah apa rumah kan itulah. Ini yang barangkali memang apa yang disebut dengan yang namanya tripusat pendidikan ya. Jadi kolaborasi antara orang tua, keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat ini memang harus bersinergi lingkungan gitu ya. Di kitab ini kan jelas, guru selain mengajarkan secara keilmuan juga mengajarkan dari sisi akhlak. Mbak Indah punya pengalaman nggak ada guru yang halus gitu, sabar gitu? Ada juga. Terus terngiang sampai sekarang atau dicontoh gitu? Ada sih, ada. Ya mungkin seperti dua sisi mata uang ya, ada yang halus banget, ada yang galak banget, gitu kan. Ada. Dulu sampai saking halusnya tuh kadang-kadang kita suka nggak paham beliau menyampaikan apa. Seriously, benar. Seriously gitu, karena
Dan pada akhirnya itu juga menjadi bumerang ya buat saya pribadi. Tapi ternyata mayoritas di kelas tuh memang juga, "Ih, mau ke sing diomongnya opo ya," gitu. Ada Ya, seperti itu. karena saking halusnya. Saking halusnya gitu. Jadi ya nyun sewu maksudnya hanya textbook. Jadi tidak ada komunikasi yang bagaimana gitu kan. Menjelaskan mungkin halaman per halaman gitu. Nah itu kadang-kadang ya membuat kita, aduh kok untuk guru itu ya gitu. Tapi itu sebenarnya gitu. Tapi Iya. mau gimana lagi? Akhirnya Iya. terus ada les tambahan gitu ya. Kalau dulu zaman SD, SMP, SMA tuh ada les tambahan. Ya mungkin memang banyak jalan menuju Roma. Iya, iya, kan? iya. Kita nggak begitu paham kimia. Mungkin kalau sama guru ini nggak begitu paham karena terlalu bagaimana gitu Iya. ya. Kita cari di Tambahan. tambahan yang lain. Ya, tapi apapun begitu ya, di sini disampaikan begitu, fahtarim ustadzaka kama tahtarimu walidaik. Jadi apapun yang dialami oleh guru kita ya, yang karena saking halusnya itu tadi, kita diperintahkan fahtarim ustadzaka. Bagaimanapun juga kita harus memuliakan dan menghormati guru kita sebagaimana kita menghormati kedua orang tua Orang tua kita. kita. Ternyata yang mungkin tadi kayaknya kita saking halusnya ya, saking halusnya tadi, Gila-gila. iya, angel diserap ilmunya. Oh ternyata karena beliau ikhlas itu justru mandi di doanya gitu ya. Iya. Makanya di sini dijelaskan bagaimana kita bersedia untuk memuliakan beliau itu. Ternyata di kesempatan yang lain itu karena beliau ikhlas, kita juga ikhlas menerima ilmu itu. Wah ternyata menghasilkan Di balik dia itu, keberkahan ilmu. Oh, ini yang penting. Makanya kemudian di sini dijelaskan bi anta jalisa amamahu bi adabin wa tatakallama mahu bi adabin. Jadi kalau kita duduk di depan beliau dan berbicara dengan beliau itu dengan adab. Jadi saya pernah suatu saat itu punya pengalaman bagaimana keikhlasan guru itu di dalam mendidik kita itu ternyata luar biasa gitu. Jadi ketika belajar ini beliau misalnya kalau kita salah dimarahi, dibentak betulan begitu. Tapi begitu proses belajar selesai, kita di luar itu diperlakukan seperti seorang teman gitu ya. Kadang-kadang diajak makan bersama. Ini yang barangkali yang positif ya Mbak Indah, yang mungkin kadang-kadang kan bagaimana kebaikan itu tidak hanya di dalam kelas ya, tetapi kemudian juga mungkin setelah selesai kegiatan pembelajaran bagaimana ya, karena itu tadi kita anggap bahwa murid itu sebenarnya kayak seperti anak kita sendiri. Betul. Kalau pesannya Mbak Indah apa Mbak? Ini kan adab murid terhadap gurunya Iya. dari sisi keteladanan. Iya. Bagaimana masukan Mbak Indah untuk para guru agar memiliki sifat yang layak untuk diteladani? Karena sisi nilai keteladanan seorang guru itu luar biasa. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Ya itu tadi sih, ketika kita memberikan perlakuan ke murid-murid itu selayaknya ke anak sendiri. Iya, betul. Mungkin kuncinya Iya. di situ kalau Iya, saya keikhlasan keikhlasan. menerima murid-murid kita Betul. seperti anak Anak kita kandung. Dari itu dulu gitu ya. Iya, Iya, awali dari itu dulu. Karena ketika kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing anak, wong kita aja istilahnya ya di rumah punya anak dua aja itu Berbeda pemikirannya ya. sudah berbeda. Apalagi satu kelas Iya, dengan satu kelas. paling enggak 30. Iya, 30 anak anak. kan, itu Ya, 30 kepribadian iya, ya. Kepribadian gitu. Nah. Makanya sebenarnya guru ini sebenarnya multitasking banget. Iya. Dan ketika dia bisa memperlakukan, oh yes, ibarat kita tidak bisa membandingkan antara ikan dan tupai. Iya. Tupai nggak bisa berenang, Iya. ikan nggak bisa memanjat, kan seperti Iya, itu. Jadi iya, mungkin iya. ya seperti itulah kita menganggap bahwa oh ini harus bisa melihat dia istimewa di bidang apa, dan itu kan hal yang nggak mudah gitu loh Iya. untuk Tahu. menyelami satu persatu, itu kan nggak mudah. Jadi kalau guru bisa menganggap bahwa murid-murid ini adalah Anak-anak. anak-anaknya, Iya. mungkin basic dari situ semuanya akan berjalan dengan lancar. Ya, setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan ya. betul. Bagaimana kekurangannya itu bisa ditambal Betul. sehingga menjadi kelebihan di sisi Iya. dan kesempatan yang lain Betul, gitu. betul. Nggak ada ceritanya murid kemudian semua bawaannya nggak mampu Iya. semua, ini kan Iya. ya nggak benar juga lah. Kadang-kadang kalau kita sebagai seorang guru kemudian bilang tuare bolak-balik ora Iya. dong-dong misalnya kan gitu ya. Ada yang berprestasi di Iya, olahraga, ada yang iya. berprestasi di akademik. Jadi Iya. tidak bisa kita paksakan Iya. gitu loh, karena jalurnya berbeda. Iya, bahkan ada kecenderungan Mbak Indah bahwa belakangan ini kan ada yang namanya kecerdasan majemuk ya. Betul. Jadi belum tentu ketika dia tidak pintar matematika itu kemudian tidak memiliki kelebihan yang lain Iya, gitu iya, ya. iya, Jadi iya. kan ada yang namanya kecerdasan matematik, kemudian ada kecerdasan
kecerdasan kinestetik, Kinestetik, iya, betul, ada betul. kecerdasan spasial, Iya. ada kecerdasan linguistik. Iya, Yang ini yang kemudian oleh guru-guru ini bagaimana harus dipotret secara utuh ya, secara holistik, sehingga bagaimana kalau kita melihat murid kita yang memiliki kemampuan yang beragam itu kemudian kita tidak patah semangat. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Itu juga terjadi untuk orang tua. Ketika Iya. orang tua bisa memahami bahwa tidak semua anak ini harus berprestasi di bidang akademik, Iya. itu akan jauh lebih ikhlas menerimanya. Betul. Iya, iya. Oke, terima kasih Mbak Indah atas kesempatannya untuk hadir di channel Gus Gaul. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjadi bahan untuk sharing ya, dengan orang tua, dengan para guru gitu ya, sehingga Siswa. dengan siswa gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi ladim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa channel Gus Gaul, pertemuan kita kali ini bersama Ibu Indah Raya selaku Wakil Wali Kota. Luar biasa, hari ini kita sharing tentang bagaimana pendidikan itu seharusnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain Bu Indah masih berkenan untuk bersama-sama kita untuk membangun peradaban di dunia pendidikan, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Akhirnya wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.